Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, dan pengawas TPS yang kami hormati dan yang kami banggakan. Kali ini saya akan menjelaskan modul yang kelima, yaitu tentang pengawasan pada saat pemungutan suara. Untuk memudahkan memahami pemaparan ini, maka saya akan jelaskan secara berurutan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu melakukan pengawasan menjelang pemungutan suara dilakukan di TPS. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap pemilih DPT. Yang ketiga, pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap pemilih DPPH. Kemudian yang keempat, melakukan pengawasan terhadap pemilih DPTB. Hanya ada 4 hal ini yang perlu diawasi oleh pengawas TPS kita pada saat pemungutan suara sedang berlangsung. Kemudian dalam pemilih DPT, pemilih DPPH, dan pemilih DPTB akan ada pemilih dengan suhu 37,3 derajat Celcius yang harus menjadi fokus daripada pengawas TPS kita. Terus fokus yang kedua yaitu ada pemilih disabilitas. Fokus yang ketiga yaitu ada pemilih yang sedang rawat inap di rumah sakit. Fokus yang keempat yaitu terhadap pemilih yang ada di rutan. Kemudian fokus yang kelima yaitu terhadap pemilih pada saat memberikan hak pilihnya di bilik suara. Kemudian yang keenam adalah fokus terhadap hal-hal yang menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang. Untuk mempermudah penjelasan terkait dengan hal-hal ini, maka saya akan sampaikan secara berurutan sebagai berikut. Tanggal 9 Desember. Pengawasan menjelang pemungutan suara. Apa tugas pengawas TPS kita? Pengawas TPS kita harus datang ke TPS pada pagi hari, yaitu pukul 6. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa KPPS telah melakukan 10 tugas-tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, KPPS telah menempel salinan DPT, gambar pasangan calon, nomor urut, dan visi misi di papan pengumuman TPS. Yang kedua, KPPS menyampaikan salinan DPT kepada saksi dan juga pengawas TPS. Yang ketiga, memastikan bahwa petugas telah melakukan penyemprotan disinfektan terlebih dahulu sebelum pemungutan suara dilangsungkan. Yang keempat, saksi yang hadir pada rapat pemungutan suara tidak boleh menggunakan atau membawa atribut, nomor paslon, nama calon, foto pasangan calon, simbol atau gambar partai politik, atau mengenakan seragam atau atribut lain yang mencitrakan pendukung atau menolak peserta pemilihan. Yang kelima, saksi yang hadir wajib membawa surat tugas atau mandat tertulis dari pasangan calon atau tim kampanye. Kemudian yang keenam, rapat pemungutan suara harus dimulai tepat pukul 7 dengan urutan sebagai berikut. 1. Dilakukan sumpah janji kepada
anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS yang dipandu oleh siapa? Oleh Ketua KPPS. Yang kedua, KPPS membuka kotak suara, mengeluarkan, menghitung, dan memeriksa kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Kemudian selanjutnya, selain rapat pemungutan suara, ada KPPS memperlihatkan kotak suara yang akan digunakan itu telah kosong kepada semua yang ada di TPS. Yang kedelapan, KPPS menjelaskan tata cara pemungutan suara, walaupun pemilihan itu dilakukan hanya dengan satu saja pasangan calon. Yang kesembilan, KPPS memanggil pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya. Yang ke-10, Ketua KPPS terlebih dahulu menandatangani surat suara sebelum digunakan oleh pemilih untuk mencoblos. Dasar hukumnya adalah pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, PKPU nomor 8 tahun 2018. Nah, pada saat KPPS membuka kotak suara untuk mengeluarkan, menghitung, dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara tersebut, maka pengawas TPS harus mencermati bahwa di dalamnya terdapat barang-barang sebagai berikut. 1. Surat suara sejumlah DPT ditambah suara cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah DPT. Yang kedua, ada segel, ada paku atau alat coblos, ada sampul kertas, ada karet, pengikat, ada kantong plastik, ada alat bantu tunanetra, kemudian ada formulir. Nah, pengawas TPS harus memastikan minimal terdapat 8 barang ini pada saat dilakukan pembukaan kotak suara oleh Ketua KPPS. Nah, untuk menghitung 2,5% surat suara yang harus diterima oleh tiap-tiap TPS, Bapak Ibu sekalian bisa mengunduh kalkulator Excel yang telah disediakan di bawah video ini dengan cara mengisi berapa jumlah DPT yang ada di TPS Bapak Ibu sekalian, dan ini bisa menggunakan HP. Seperti ini contohnya. Teman-teman nanti tinggal memasukkan angka pada kolom ini. Memasukkan angka suara DPT, jumlah DPT yang ada di sana. Ketika jumlah DPT-nya adalah, katakanlah misalnya 300. Maka jumlah suara yang akan teman-teman terima adalah 308 ya, 307,5 berarti 308. Surat yang akan diterima di TPS tersebut adalah 308 yang harus diterima. Misalnya jumlah DPT-nya di sana adalah 400 misalnya. Tulis saja 400. Nah, kalau 400 berarti nanti jumlah suara yang akan teman-teman terima itu adalah 410. Ini bisa menggunakan HP nanti teman-teman ya. Kalau misalnya jumlahnya katakanlah misalnya 371 misalnya. Ganjil ya, 371. Nanti jumlahnya yang akan teman-teman terima adalah 380,28. Ini berarti karena dibulatkannya itu ke atas ya, jadi nggak bisa ini. 371
menjadi 380 berarti surat suara yang harus diterima. Nah, nanti teman-teman bisa menggunakan rumus ini. Atau misalnya jumlah DPT-nya adalah 330, tinggal ditulis 330. Enter. Nah, nanti berarti yang teman-teman terima jumlah surat suara di sana adalah 338. Seandainya tidak sesuai dengan rumus ini, maka teman-teman berarti catat hal tersebut dalam form A, bahwa surat suara cadangan yang diberikan itu tidak sesuai. Seperti itu ya catatannya. Seharusnya misalnya 338, cuman yang diberikan hanya 335, misalnya begitu. Nanti tinggal ditulis di form A. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti ini bisa diunduh di bawah video yang saya sampaikan ini. Setelah pengawas TPS melakukan pengawasan terhadap persiapan menjelang pemungutan suara, maka sekarang yang kedua adalah pengawasan terhadap pemilih DPT dan pemilih DPPH secara umum. Sebelum menjelaskan apa tugas pengawas TPS dalam mengawasi pemilih DPT, DPPH, dan DPTB, maka saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu apa itu pemilih DPT, DPPH, dan DPTB. Pemilih DPT adalah ini, pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Nah, daftar pemilih tetap ini nanti akan ditempel di pengumuman TPS, di papan pengumuman TPS biasanya seperti ini cara menempelnya. Terus kemudian kita sebagai pengawas TPS akan mendapat salinannya. Begitupun saksi yang ada di sana akan mendapat salinan dari daftar pemilih tetap ini. Itu ya, bisa dipahami ya. Jadi pemilih DPT adalah pemilih yang terdaftar nama-namanya di dalam daftar pemilih tetap ini. Itu disebut dengan pemilih DPT. Kemudian apa sih pemilih DPPH itu? Pemilih DPPH adalah pemilih pindahan. Nah, pemilih pindahan ini artinya apa? Orang ini sudah terdaftar sebagai DPT di TPS tertentu. Di TPS tertentu itu sudah terdaftar dia sebagai DPT tadi yang ada di gambar tadi. Tetapi karena pada saat pemungutan suara itu berlangsung, dia bertugas, berkunjung, atau bekerja di tempat lain, sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ada DPT nama dia tersebut. Sehingga orang ini tetap dia bisa memilih dengan catatan membawa surat pindah memilih. Jadi orang ini tetap bisa memilih dengan catatan membawa surat pindah memilih. Nanti ada penjelasan selanjutnya. Terus kemudian apa sih pemilih DPTB itu? Pemilih DPTB adalah dia ini pemilih tambahan. Orang ini memenuhi syarat. Dia punya KTP elektronik sesuai dengan RT RW yang ada di TPS tersebut. Tetapi karena namanya orang ini belum dicatat dalam daftar DPT, dalam daftar ini tadi, belum dicatat namanya, maka dia tetap bisa memilih. Ya, tetap bisa memilih dengan syarat membawa KTP elektronik. Memilihnya pada jam berapa? Pada jam 12 sampai jam 13.00 waktu setempat. Jadi tetap bisa milih orang ini. Dengan catatan nanti masih ada surat suara sisa di TPS tersebut. Bisa dipahami ya, itu disebut dengan pemilih DPTB. Dalam rangka pengawasan terhadap pemilih DPT dan DPPH ini, apa tugas pengawas TPS kita?
Yang pertama, pengawas TPS kita itu mengawasi KPPS telah melayani pemilih DPT dan DPPH ini sesuai ketentuan. Ketentuannya sebagai berikut. 1. Pemilih DPT dan DPPH itu dapat menggunakan hak pilihnya dari jam 7 sampai jam 13.00 waktu setempat. Dari awal TPS dibuka sampai akhir TPS dibuka, namanya pemilih DPT dan pemilih DPPH diizinkan untuk memilih. Itu ya. Yang kedua, ketua KPPS tanda tangan surat suara duduk di tempat yang telah ditentukan. Artinya, ketika menandatangani surat suara itu tidak boleh pindah-pindah ke sana ke sini. Kalau mau menandatangani harus duduk di tempat yang telah ditentukan sebelum surat suara itu dikasihkan kepada pemilih. Terus kemudian KPPS memanggil pemilih sesuai dengan urutan kehadiran. Nah, tetapi misalnya di sana ada orang yang sakit, ada ibu hamil, ada yang menyusui, ada orang tua disabilitas, itu bisa didahulukan dengan catatan mendapat persetujuan dari pemilih yang lain. Yang keempat, pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya itu mengisi daftar hadir. Nah, ini pastikan bahwa pemilih yang memilih harus mengisi daftar hadir. Pengawas TPS harus bisa memastikan. Kemudian yang kelima, ketua KPPS itu memberikan surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka surat suaranya. Jadi tidak dalam keadaan terlipat, tapi dalam keadaan terbuka. Oke ya, jika misalnya ada prosedur ini yang tidak sesuai, lakukan dosa cala itu. Dokumentasi, memberi saran perbaikan, catat kejadian dalam form A, dan laporkan. Kemudian apalagi? Yang keenam yaitu anggota KPPS memeriksa jari tangan pemilih. Apakah ada tintanya atau tidak? Kalau ada tintanya berarti tidak diizinkan untuk memilih. 7. Surat suara yang diberikan kepada pemilih itu tidak diberi tanda tangan khusus, tapi tanda tangannya mesti sama. Tidak juga sobek, tidak juga rusak, karena kalau ada yang demikian ini nanti akhirnya akan menjadi surat suara tidak sah. Yang kedelapan, pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya diberi tanda di jari tangannya dengan cara meneteskan tinta. Kemudian yang ke-9, pukul 12.00 Ketua KPPS mengumumkan bahwa telah diperbolehkan memberikan surat suara hanya pemilih yang telah hadir dan telah mendaftar atau tercatat kehadirannya dalam formulir kehadiran. Yang ke-10, cegah terhadap hal-hal yang menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang. Kemudian yang ketiga, yaitu pengawasan khusus terhadap pemilih DPPH. Nah, pemilih DPPH itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan adalah pemilih pindahan. Apa tugas pengawas TPS dalam mengawasi pemilih DPPH ini? Yang pertama, pengawas TPS kita mengawasi KPPS melayani pemilih DPPH ini dengan menggunakan hak pilihnya sebagai berikut. 1. Pemilih DPPH itu bisa memilih dari TPS dibuka yaitu jam 7.00 sampai jam 13. Jadi DPPH itu boleh ya. Dari jam 7.00 sampai jam 13.00 waktu setempat. Yang kedua, pemilih DPPH ini sudah menyerahkan formulir pindah memilih kepada KPPS sebelum menggunakan hak pilihnya. Menyerahkan formulir pindah memilih dulu. Kemudian yang ketiga, KPPS memeriksa kesesuaian formulir pindah memilih tersebut dengan identitas kependudukan pemilih yang berbasis RT dan RW. Jadi bisa memilih itu harus berada
di TPS dan RT RW sesuai dengan yang ada di surat pindah memilih tersebut. Dasar hukumnya adalah pasal 7, pasal 8, Peraturan KPU nomor 8 tahun 2018. Jika ditemukan KPPS tidak melaksanakan salah satu prosedur sesuai dengan di samping, ada ketentuan yang tidak dilaksanakan oleh KPPS, maka pengawas TPS melakukan ini. Dokumentasi, saran perbaikan, catat kejadian dalam form A, dan laporkan. Oke ya, bisa dipahami ya untuk poin yang ketiga, pengawasan terhadap pemilih DPPH. Yang keempat, yaitu pengawasan terhadap pemilih DPTB. Apa sih pemilih DPTB itu? Tadi seperti yang sudah saya sebutkan ya. Pemilih DPTB adalah pemilih tambahan. Orang ini memenuhi syarat sebagai pemilih, namun namanya tidak tercantum dalam kategori pemilih DPT. Orang ini punya KTPL sesuai dengan RT RW yang ada di TPS. Tetapi namanya orang ini belum terdaftar di DPT tadi, di sini. Belum terdaftar di sini. Nah, karena belum terdaftar di sana, dia tetap bisa memberikan hak pilihnya, yaitu pada jam 12 sampai jam 13 waktu setempat. Gitu ya. Dengan catatan apa? Masih ada surat suara di TPS tersebut yang tersisa. Apa tugas pengawas TPS dalam mengawasi pemilih DPTB tersebut? Yaitu pengawas TPS mengawasi bahwa KPPS itu melayani pemilih DPTB untuk menggunakan hak pilihnya dengan cara sebagai berikut. 1. Pemilih DPTB hanya dapat memilih pada pukul 12.00 sampai 13.00 waktu setempat. Ini ya, pukul 12.00 sampai 13.00. Ini pemilih DPTB. Terus kemudian yang kedua, bahwa pemilih DPTB tersebut dapat menggunakan hak pilihnya jika menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan pengganti KTP yang berasal dari Disduk Capil. Ini ya, harus ini dia, harus bawa KTP ini. Atau penggantinya yang berasal dari Disduk Capil sebagai pengganti KTP. Yang ketiga, pokoknya memilihnya harus sesuai dengan RT RW yang ada di KTP elektronik tersebut. Yang keempat, KPPS meneliti pemilih memenuhi syarat tidak terdaftar di DPT atau DPPH. Jadi memenuhi syarat, dia tidak terdaftar di DPT dan DPPH, keabsahan KTP elektronik dan surat keterangan itu absah. Kemudian yang ketiga adalah kesesuaian RT RW dengan alamat domisili. Jadi memilihnya itu di TPS yang sesuai dengan RT RW yang terdapat di KTPL dari pemilih tersebut. Dasar hukumnya adalah pasal 9 dan pasal 37 Peraturan KPU nomor 8 tahun 2018. Kalau, jika ditemukan KPPS tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana hal di samping ini, maka pengawas TPS melakukan tugas utamanya, yaitu dosa cala itu, dokumentasi, saran perbaikan, catat kejadian dalam form A, dan laporkan. Kemudian, dari kategori pemilih yang ada di DPT, DPPH, maupun DPTB, pemilih-pemilih tersebut ada yang jenisnya bersuhu badan 37,3 derajat Celcius, terus kemudian ada yang disabilitas, terus kemudian ada yang memilih di rumah sakit, ada yang memilih di rutan, dan sebagainya. Maka saya akan jelaskan sebagai berikut. 1. Fokus pengawasan terhadap pemilih yang bersuhu badan 37,3
derajat Celcius atau lebih. Apa yang harus dilakukan oleh pengawas TPS? 1. Pengawas TPS memastikan bahwa KPPS melakukan pemeriksaan suhu badan dari setiap orang yang akan masuk ke dalam TPS, diperiksa suhu badannya. Yang kedua, pemilih yang memiliki suhu badan 37,3 derajat Celcius atau lebih, maka menggunakan hak pilihnya di bilik khusus yang sudah disediakan di dekat TPS tersebut. Dasar hukumnya adalah ini. Pasal 5 Peraturan KPU nomor 6 tahun 2020. Nah, jika ditemukan tidak sesuai dengan prosedur, maka lakukan dosa cala. Kemudian yang kedua adalah fokus terhadap pemilih yang disabilitas. Tanggal 9 Desember ya ini ya, tetap ya, pada saat pemungutan suara. Apa yang harus dilakukan oleh pengawas TPS ini dalam rangka mengawasi pemilih disabilitas? Yang pertama, yaitu pengawas TPS mengawasi KPPS melayani pemilih disabilitas dengan cara sebagai berikut. KPPS mencatat jenis disabilitas pemilih tersebut. Terus kemudian KPPS mendahulukan pemilih disabilitas dengan persetujuan pemilih lainnya. Yang ketiga, harus tersedia alat bantu tunanetra untuk pencoblosan tersebut. Yang keempat, pemilih disabilitas ini dapat dibantu oleh pendamping yang berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih disabilitas itu sendiri. Yang kelima, pendamping daripada pemilih disabilitas itu harus menandatangani formulir pendampingan yang berisi pernyataan akan merahasiakan pilihan daripada pemilih disabilitas tersebut. Dasar hukumnya adalah ini ya, pasal 25 dan pasal 41 Peraturan KPU nomor 8 tahun 2018. Jika terjadi tidak sesuai dengan prosedur, maka lakukan tugas TPS itu, yaitu dokumentasi, saran perbaikan, catat, dan laporkan. Fokus berikutnya yaitu pengawas TPS harus fokus terhadap pemilih yang rawat inap di rumah sakit. Fokusnya apa? Yang pertama, mengawasi pelayanan hak pilih bagi pemilih yang rawat inap di rumah sakit ataupun puskesmas dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Paling banyak ada 2 orang anggota KPPS yang membawa perlengkapan pemungutan suara untuk mendatangi pemilih yang dirawat inap. Jadi hanya ada 2 orang saja nanti yang menuju ke puskesmas atau rumah sakit. Yang ketiga, pelayanan pemilih dilakukan mulai pukul 12 sampai selesai. Ini bisa agak panjang ya, tapi dimulainya nanti setelah pukul 12. Yang ketiga, anggota KPPS mencatat pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Yang keempat, anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan daripada pemilih tersebut. Yang keenam, apabila terdapat pasien baru yang belum terdata, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang surat suara masih tersedia. Kalau ada pasien yang baru belum terdata, dia bisa menggunakan hak pilihnya sepanjang surat suara yang dibawa ke rumah sakit tersebut masih ada. Dasar hukumnya adalah pasal 82, pasal 83, pasal 84, PKPU nomor 8 tahun 2018. Nah ini jika ada prosedur yang tidak sesuai, maka lakukan dokumentasi, saran perbaikan, catat, dan laporkan. Fokus berikutnya yaitu terhadap pemilih saat berada di bilik suara. Nih penting nih. Apa yang harus diperhatikan oleh PTPS pada saat ada pemilih yang memilih di bilik suara?
Pengawas TPS mengawasi penggunaan hak pilih di bilik suara sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Pencoblosan surat suara dilakukan pemilih itu secara bebas dan rahasia. Bebas. Jadi pengawas TPS itu tidak boleh melihat dari dekat, cukup melihat dari tempat duduknya. Bahwa pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih di bilik suara itu secara bebas dan rahasia. Yang kedua, pemilih tidak mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara itu. Jadi larang kalau ini ada. Bilang ke KPPS-nya, tidak boleh melakukan hal tersebut itu. Karena itu akan menjadikan hal tidak rahasia. Baik menggunakan kamera ataupun menggunakan dokumen yang lain. Yang ketiga, memastikan bahwa KPPS itu memberikan surat suara pengganti 1 kali bagi pemilih yang surat suaranya rusak atau salah coblos. Ketua KPPS itu memberikan surat suara pengganti itu hanya 1 kali bagi pemilih yang surat suaranya rusak atau salah coblos. Ini hanya 1 kali. Yang keempat, pengawas TPS memastikan surat suara yang telah diganti sebagaimana di atas itu tadi, itu diberi tanda silang. Kalau sudah diganti maka dikasih tanda silang sebagai bukti bahwa suara ini tidak lagi bisa digunakan. Dan dimasukkan ke dalam kelompok surat suara yang tidak sah. Dasar hukumnya adalah pasal 38, 39, PKPU nomor 8 tahun 2018. Jika ada hal yang tidak sesuai dengan ketentuan ini, maka lakukan dokumentasi saran perbaikan, catat dalam Form A dan laporkan. Yang terakhir, fokus terhadap hal-hal yang menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang. Kenapa sampai terjadi pemungutan suara ulang? Pemungutan suara ulang dapat terjadi karena pada hari H pengawas TPS itu tidak mencegah hal-hal berikut ini dapat terjadi. 1. Pembukaan kotak atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ada pembukaan kotak atau berkas pemungutan dan penghitungan suara ini dilakukan di TPS tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka ini bisa menjadikan pemungutan suara ulang. Terus kemudian yang kedua, petugas KPPS meminta pemilih untuk memberi tanda khusus, menandatangani, menulis nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan. Ini menjadikan pemungutan suara ulang. Yang ketiga yang menjadikan pemungutan suara ulang adalah petugas KPPS merusak surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih itu lebih dari 1 kali. Artinya lebih dari 1 surat suara itu dirusak oleh petugas KPPS. Sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Itu akan menjadikan pemungutan suara ulang. Nah, yang keempat, lebih dari 1 pemilih. Artinya 2 orang atau lebih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali. Baik di TPS yang sama maupun di TPS yang berbeda. Artinya 2 orang atau lebih ketika memilih lebih dari 1 kali. Itu akan menjadikan pemungutan suara ulang. Baik di TPS yang sama maupun di TPS yang berbeda. Yang kelima, lebih dari 1 pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Misalnya umurnya masih belum mencukupi. Nah, itu. Tapi diberikan kesempatan untuk memberikan surat suaranya di TPS tersebut. Itu lebih dari 1 orang ya.
lebih dari 1 orang, maka itu akan menjadikan pemungutan suara ulang. Nah, pemungutan suara ulang ini dapat terjadi jika analisis daripada Panwaslu Kecamatan membuktikan bahwa salah satu atau lebih daripada 5 hal ini terjadi di TPS, maka nanti akan terjadi pemungutan suara ulang. Maka tugas pengawas TPS adalah memastikan bahwa 5 hal ini tidak pernah terjadi, bahwa 5 hal ini akan dicegah pada saat akan terjadi di TPS tersebut. Bisa dipahami ya? Dasar hukumnya adalah ini pasal 35, pasal 36, sampai pasal 59 Peraturan KPU nomor 8 tahun 2018. Demikianlah materi pengawasan pelaksanaan pemungutan suara kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.